Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Surgani di podcast KPI UIN Syahada Padang Sidimpuan, profesional dan berdaya saing global. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Abang Anda. Boleh diperkenalkan diri dan prodi dan fakultas. Baik, perkenalkan saya Rio Anggara. Saya prodi Komunikasi Pemerintahan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Untuk podcast pada hari ini, narasumber kita akan membawakan tema 4 permata dalam diri manusia dan yang membinasakannya. Mungkin agar penonton kita lebih kenal dengan, mungkin ada penonton kita yang belum tahu apa itu 4 permata dalam diri manusia. Coba bisa Abang Anda Rio menjelaskan apa itu 4 permata dalam diri manusia? Kepada Abang narasumber, saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa merasakan yang namanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah yang diberikan Allah kepada kita sampai saat ini. Dan yang kedua, salawat serta salam marilah kita sampaikan ke ruh baginda Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa itu 4 permata dalam diri manusia? Baik, 4 permata dalam diri manusia sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah SAW, arba'atu jawahir fi jismi bani Adama yuzaluha arba'atu asya'a, amma al-jawahir fa'aqlu wad-dinu wal-haya'u wal-'amalu salih. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah yaitu yang pertama akal, dan yang kedua itu agama, sifat malu, dan amal saleh. Itu dia maksud dari 4 permata dalam diri manusia. Kepada Abang Rio, bagaimana 4 permata tersebut mengatasi tantangan emosional dalam diri seseorang? Baik, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, Quran surah Al ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi akan tentram. Jadi semua persoalan yang kita hadapi, seharusnya kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat Allah. Kenapa? Allah menyuruh kita untuk dekat kepadanya agar semua persoalan di dunia ini bisa kita hadapi hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Sesungguhnya semua yang Allah kehendaki terhadap kita itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan kita mengeluh atas cobaan yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita malah bertawakal kepada Allah dan mendekatkan diri lebih kepada Allah
Kenapa Allah memberikan kita cobaan kepada kita? Kenapa Allah memberikan cobaan kepada kita? Ya karena Allah sayang terhadap kita. Maka dari itu ingatlah Allah seperti firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Ya, mungkin Untuk Abang Rio, apa saja sih yang penyebab hilangnya 4 permata dalam diri manusia itu? Apa saja penyebab hilang 4 permata dalam diri manusia tersebut? Seperti Rasulullah SAW mengatakan, al-ghadabu yuzilul aqal wal hasadu yuzilul dina wal tama'u yuzilul haya'a wal ghibatu yuzilul amal salih. Yang artinya gadlah itu yaitu marah-marah dapat menghilangkan akal sehat yang diberikan Allah kepada kita. Iri, sedangkan iri dan dengki dapat menghilangkan rasa agama yang ada dalam diri kita. Serakah, yaitu tamak dapat menghilangkan sifat malu, sehingga semua yang kita lakukan yang buruk kita tidak merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus-terusan melakukannya di setiap harinya. Dan menggunjing atau menggibah itu dapat menghilangkan amal soleh, seperti kita menggunjing orang, membicarain orang, dan maka bisa jadi amal soleh kita hilang dan berpindah terhadap orang. Untuk Abang Rio, bagaimana cara kita menjaga 4 permata dalam diri manusia itu agar tidak hilang? Baik, bagaimana kita menjaga 4 permata diri manusia agar tidak hilang dalam diri kita? Dan yang pertama itu, di dalam Islam kita diajarkan yang pertama, wasta'inu bis sabri was shalah. Maka wasta'inu bis sabri was shalah fa innaha lakabiratun wa illa 'alal khashi'in. Artinya mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang pertama itu yang kita harus jaga, yang pertama sabar dan sholat. Menurut Al-Quran, sabar dan sholat adalah penolong dalam menghadapi semua ujian yang diberikan Allah kepada kita dan tantangan kehidupan. Dan yang kedua itu ada beriman. Berimanlah kita kepada Allah. Sesungguhnya iman merupakan fondasi hidup seorang muslim dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Dan yang ketiga itu ada berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga agar kita selalu menghindarkan perbuatan keji dan mungkar selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan yang keempat yaitu selalu sering membaca Al-Quran. Kita sempatkan setiap sholat minimal 2 atau 3 ayat, atau 1 lembar, atau semampu kita.
Dan yang kelima itu kita selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi apapun yang kita alami, baik itu buruk ataupun baik. Mungkin itu saja, saudara. Baiklah, terima kasih kepada Abang narasumber yang telah memberikan kita nasihat dan siraman rohani pada kali ini, agar kita lebih semangat untuk melakukan ibadah sehari-hari kita. Untuk para penonton, jangan lupa like, follow, dan subscribe akun YouTube, IG, dan TikTok KPI UIN Syahada Padang Sidimpuan. Saya Devi Surgani pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan. Tetap ikuti kami di podcast KPI Profesional dan Berdaya Saing Global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.